Shalom Jemaat GBI Keluarga Kudus, berikut adalah Warta Sepekan, Minggu 23 Juli 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GBI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dalam Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayanan Church Welcoming Team di depan gereja. Atau Anda dapat terhubung dengan pelayanan online kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan website GBI Keluarga Kudus. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 23 Juli, Bapak Sugiono Widianto, Bapak Timotius Widianto, Binsar Silaban. 24 Juli, Ibu Ripka Suyanti, Filipus Prasetyo, Francisca Hesti Rahayu. 26 Juli, Elisa Santoso, Devi Puspitasari. 27 Juli, Bapak Thomas Kristianto, Ibu Beni Hartono. 28 Juli, Bapak Markus Subandrio. Dan 29 Juli, Claudia Farawijaya. Awali pagi hari Anda dengan mengucap syukur. Hadirilah ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 4:30 pagi di gereja. Bagi Anda pemuda dan remaja, mari beribadah di Youth Era of God tiap hari Sabtu pukul 4:30 sore di aula gereja. Dan untuk adik-adik kesayangan Tuhan, ayo bergabung dalam ibadah Hesed Kids tiap hari Minggu pukul 7 di aula gereja lantai 2. Setiap bulan, gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Puji Tuhan, minggu ini kita dapat menjadi berkat bagi kota kita lewat Minggu Berkat. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Mari bergabung bersama kami menjadi berkat bagi sesama lewat amplop tangan kasih. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi nomor pastoral kami di 0852 8181 6776. Kita harus terlibat aktif dalam pelayanan di kebun anggur Bapa. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, curahkan roh hikmat, roh wahyu. Biar terang Tuhan menerangi manusia batiniah kami. Sehingga seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu mengenal Engkau lewat intuisi, pengalaman batin, keyakinan, kepastian batin.
Ini akan mengubah hidup kami ya Bapa. Kami percaya Roh-Mu bekerja dengan ajaib. Hikmat-Mu akan menjelaskan jauh lebih daripada yang hamba dapat pahami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman, saya akan berikan satu ilustrasi yang akan menolong kita semuanya. Ada orang yang dilahirkan buta, tapi anak ini jenius dan keluarganya memfasilitasi sampai gelar doktor di bidang matematika. Dan tentunya secara teori orang ini sangat hebat kalau menjelaskan tentang pengetahuan tentang terang, tentang matahari begitu detail ya. Bahkan orang-orang biasa tidak bisa mengalahkan pengetahuan yang dimiliki karena memang dia mencapai gelar yang tinggi dalam bidang pendidikan. Tetapi berbeda dengan orang yang sederhana, tapi matanya melihat. Ketika sang dokter yang buta ini menjelaskan tentang matahari, terang matahari begitu detail dan beberapa referensi yang mendukungnya dan orang terkagum dengan pengetahuannya. Tetapi berbeda dengan orang sederhana ketika dia bisa melihat matahari. Orang ini mau membayar harganya hanya untuk melihat indahnya matahari terbit. Orang ini mau membayar harganya untuk melihat matahari terbenam apalagi di tepi pantai. Tapi bagi seorang yang buta tadi, dia hanya bisa menerangkan dan hanya ada di dalam pengetahuan pengalamannya tentang matahari. Lah saudara kekasih, saya berdoa dan doa saya supaya roh terang Tuhan itu menerangi batinnya saudara. Kalau saudara hanya mengenal Tuhan lewat pengetahuan, saudara mungkin kagum, takjub ya Tuhan itu luar biasa, hebat. Berbeda kalau mata rohani saudara dibukakan dan disingkapkan. Dan saudara melihat, mengenal Tuhan secara intuitif, secara pengalaman batin, kepastian batin. Ini akan melahirkan tindakan saudara mau membayar harga seberapapun untuk memperoleh Kristus. Paulus berkata, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Malah segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Yesus. Supaya aku memperoleh Dia. Mengalami kedalaman persekutuan. Mengalami ketaatan yang penuh. Mengalami pengabdian yang penuh. Mengapa Paulus memiliki sebuah pengejaran, sebuah kesungguhan yang hebat? Karena Paulus melihat Tuhan dari pengalaman batin. Saya berdoa supaya saudara melihat Tuhan dari pengalaman batin, bukan sekedar pengetahuan. Kalau pengetahuan bisa kita debat, pengetahuan kalau baik saya terima, kalau tidak cocok dengan konsep saya buang bisa. Tapi kalau hari ini mata rohani saudara dibukakan dan kau melihat Yesus Raja dan segala Raja ada di dalam tahtanya. Saya yakin kau akan bersyukur dan berkata, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Bukan apa yang engkau harus lakukan untukku Tuhan. Mari hari-hari ini kita di bawah Tuhan bertumbuh. Ya. Ketika saya ambil satu komitmen Tuhan, saya ingin sepenuh hatiku hanya untuk Engkau dan untuk Engkau dan untuk Engkau. Iblis tidak tinggal diam. Kemarin pagi saya mengalami serangan maut yang hebat. Ya, maaf waktu saya mandi rasanya kayak buang air kecil tuh kayak terganggu dan perut saya di sini, di bagian sini sakit hebat. Saya cepat segera selesai, saya tiduran. Saya lihat istri saya kok enggak ada. Itu saya merasa itu bergerak dari sini, itu naik. Itu seperti menyentuh, mengganggu pernapasan saya. Pengetahuan yang Tuhan berikan kepada pikiran saya itu roh maut. Wah, itu sakit sangat hebat dan saya mulai katakan aku tidak menerima roh maut. Aku harus kutuk, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus dan saya doakan dalam nama Yesus. Hilang begitu saja.
ketika saudara hari ini mengalami penyingkapan batin, maka respon saudara, percaya saudara bukan percaya berdasarkan pengetahuan yang bisa digoyahkan oleh keadaan dan situasi. Percaya saudara adalah pengalaman batin yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Bahkan para martir-martir untuk mempertahankan keyakinannya rela mati dianiaya. Saya terus berdoa supaya tempat ini, umat-umat Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan yang gigih dalam kerajaan Allah. Saya tidak ingin ketika saudara ketemu dalam tahta pengadilan Yesus berkata, oh Tuhan ampuni Tuhan, oh karena situasi kondisi, karena keadaan keluargaku, keadaan ekonomi, aku tidak sungguh-sungguh. Terlambat. Hari ini kalau engkau mendengarkan perkataanku, jangan keraskan hatimu. Hari-hari ini, mari kita jadikan hidup kita. Terbuka mata rohani kita dan kita mengabdi. Dan semua karya kasih karunia adalah di pihak Allah. Pihak manusia adalah meresponi dengan iman. Katakan amin. Iman itu masalah batiniah, abstrak, tidak kelihatan. Iman yang kelihatan hanya dua suku kata. Taat. Jangan sampai terlambat. Saya kemarin membesuk satu jemaat. Tidak diketahui, tahu-tahu gagal ginjal. Dan kulitnya sudah mulai menghitam. Saya hanya katakan, karena kamu orang lama, jangan-jangan mewarisi ilmu-ilmu magic dan lain sebagainya, tinggalkan. Saya berdoa yang pertama supaya rohanimu dijamah dan diubah. Jangan saudara belajar tentang Tuhan saat saudara tidak berdaya. Terlambat. Sekalipun titik terakhir Tuhan beri kesempatan, tapi itu sebuah risiko yang luar biasa. Saat saudara masih sehat, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Mari kita mau kenali identitas kita, siapa kita, mengapa kita diciptakan. Baru di dalam Yesus. Kita harus pahami sesuai dengan apa yang Tuhan maksud, bukan seperti apa yang kita pahami. Kalau kekristenan itu kita pahami seperti yang kita pahami, kita tidak akan pernah berubah. Tapi kalau kita mengalami penyingkapan tentang apa yang Tuhan maksudkan isi hati Tuhan, hidup kita akan mengalami perubahan. Lah hari ini, judulnya adalah dipisahkan untuk dimiliki dan dipakai oleh Allah. Mari kita akan baca 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 2. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ini kan kalimat pembukaan. Surat kalimat pembukaan dalam sebuah surat untuk jemaat di Korintus. Biasanya kan pembukaan itu kalau kita menulis surat kan basa-basi. Bagi orang yang berjalan dalam roh tidak ada kalimat basa-basi. Setiap kesempatan punya makna yang ilahi. Pertemuan-pertemuan saudara dengan orang-orang lain bukan sekedar basa-basi. Tapi harus mulai bernilai, bermakna yang ilahi. Kalau hendak kita menyia-nyiakan anugerah dalam hidup ini. Dan berapa banyak waktu telah kita berikan kepada keinginan diri tanpa melakukan kehendak Allah. Dan hasilnya adalah kekosongan batin. Lah hari ini, saudaraku, mari kita akan lihat saudara saya ini dipanggil ya untuk dimiliki Tuhan dan dipakai oleh Allah. Dulu kita adalah milik setan. Karena kejatuhan Adam dan Hawa, setan berkuasa.
Setan bertahta dalam hidup manusia. Paulus mengatakan kamu telah mengikuti ilah-ilah dunia ini. Kita dulu adalah budak iblis, budak dosa, budak diri sendiri. Tapi Yesus membayar mahal. Lunas. Sekarang hidupmu dan hidupku adalah milik Tuhan. Ya. Dan bagikan untuk Tuhan. Saya minggu kemarin bersama Samuel ketemu seseorang yang saya katakan hebat di hadapan Allah. Pengalaman batiniah rohaninya ketika dia mission trip ke Korea dan di sana mengunjungi makam-makam para martir. Dan makam-makam para martir itu adalah para misionari yang masuk di Korea dan harus matinya lewat penganiayaan, lewat kepalanya dipenggal, itu kisahnya dijelaskan. Dan seorang ini yang tinggal di Klaten mendengar kisah itu dijamah Tuhan, diubah Tuhan. Dan dia menangis dan berkata, Tuhan terlalu sedikit yang saya lakukan. Seringkali penekanan kita adalah Tuhan lakukan. Tapi seringkali kita lupa bahwa respon kita ini harus respon yang totalitas. Dia balik ke Indonesia, diubah Tuhan. Sungguh-sungguh saya takjub, saya baru melihat seorang ini. Dia jemaat biasa. Dan betul-betul dia membangun sebuah rumah doa. Ya, bisa menampung 100, 150. Nah kalau Pak Petrus mau pakai, oke, silakan Bapak. Semuanya beres. Dan yang luar biasa Pak Petrus, saya totalitas hidup saya bagi Kristus. Dia pernah tidur di lantai, padahal dia punya uang 400 juta ditipu orang. Ya enggak apa-apa. Saya bilang, nak, kita enggak apa-apa, kita sederhana. Yang penting aku bisa mengabdi untuk Tuhan. Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Dia sekarang karyawannya, dia termasuk kontraktor, konveksi 700 orang. Saya disuruh tidur di rumahnya. Saya tidur di rumah. Ini Pak tahu rumah ini rumahnya Tuhan. Saya tidak keluar uang sepersen pun, hampir 2 miliar lebih. Mengapa? Karena orang ini suka menabur. Dan pembelaan Tuhan sangat dahsyat. Saya sangat terinspirasi dan saya berdoa malam-malam, Tuhan, buat aku gila seperti orang ini dengan Tuhan. Luar biasa dampaknya. Ya, pengaruhnya, dampaknya, dan dipakai Tuhan luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Untuk itu saudara dipanggil untuk menjadi miliknya. Dan Tuhan ingin pakai saudara. Saudara tidak sadar bahwa kata sejarah history itu adalah story kisahnya. Tuhan ingin membuat sejarahnya di dunia ini lewat hidupmu dan hidupmu. Katakan amin. Pahlawan iman Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 40. Itu sebetulnya ayat terakhir bukan 40, terus menerus. Karena Tuhan ingin melibatkan saudara. Bagaimana Allah membuat sejarahnya. Bahwa dari orang yang sudah menopause, dari seorang yang sangat tua, bisa melahirkan anak Ishak. Dan dunia harus tahu kelahiran Ishak itu perbuatan besar Allah. Dan Allah harus nyatakan di bumi lewat orang yang mau membayar harganya. Bagaimana Tuhan dengan karyanya ingin melepaskan umat Israel dari perbudakan negara superpower Mesir. Lewat seorang yang bernama Musa. Musa mau dipakai untuk Allah membangun kisahnya di bumi ini. Mereka sudah mati, sekarang adalah saudara dan saya. Hidup ini kalau saudara tanggung, ikut Tuhan ya seperempat, yang 3/4 lagi ikut dunia. Kita bukan ikut dunia, ikut Tuhan atau ikut hantu. Jadilah ikut Tuhan yang serius. Maka sejarah akan dibangun, sejarah kisahnya.
akan dibangun di bumi ini lewat hidupmu dan hidupku yang mau. Sehingga hidupmu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan. Dan saya ingin tunjukkan berkat yang luar biasa sebelum saya jelaskan lebih jauh. Ya. Lah, saya ingin ajak lihat Mazmur 4 ayat 8. Luar biasa saudara kekasih. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Kelimpahan gandum dan anggur ini bicara masalah finansial. Daud berkata, engkau memberikan padaku sukacita, damai, kebahagiaan lebih daripada mereka yang merendahkan aku, yang hidupnya bergantung kekayaan. Dengan uang engkau bisa membeli hiburan, memberi HP yang terbaik, mobil yang terbaik, membeli alat sarana yang terbaik, tapi uang tidak bisa membelikan kebahagiaan. Karena ini masalah batin. Sebelum saudara tahu siapa engkau adalah dimiliki Tuhan dan dipakai Tuhan. Sebelum saudara masuk di dalam area itu, maka saudara akan tetap menjadi orang yang sedang mencari, pencarian, lupa waktu, tahu-tahu sudah mau mati. Tapi kalau engkau menemukan perhentian, apa yang selama ini saudara cari dan kau temukan di dalam Yesus, engkau akan menjalani hidup yang sangat efektif. Sangat luar biasa. Ketika Tuhan, aku ingin total Tuhan. Banyak pewahyuan mulai Tuhan bukakan. Banyak rahasia yang selama ini tersembunyi mulai Tuhan bukakan. Lah mari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Untuk menjadi jemaat Tuhan yang kokoh. Dewasa. Dan meresponi panggilan Tuhan. Saudara dan saya harus mengerti identitas kita, untuk apa kita menjadi anak Allah, untuk apa kita menjadi ciptaan baru, tujuan apa Allah menjadikan kita diciptakan di dalam Kristus. Dan kita hidup sebagaimana identitas, kita hidup menjadi seperti yang Dia rencanakan. Disinilah saudara dibebaskan dari segala pencarian. Sebetulnya hidup ini saudara, kita ini sedang berpetualang mencari sesuatu. Dan selama ini saudara sudah 25 tahun, 50 tahun, yang kau cari tidak pernah kau temukan. Sebab engkau mencari semuanya di luar Yesus. Hari ini saudaraku, ketika umat Tuhan tidak memahami identitas dirinya, maka orang Kristen cenderung untuk melakukan perintah Tuhan dengan kekuatan usaha diri sendiri, hasilnya gagal. Tapi sebaliknya ketika orang Kristen memahami tentang kasih karunia pekerjaan Allah yang besar, tanpa sebuah respon yang nyata, tanpa sebuah respon akan panggilan dan ketaatannya, maka jadi orang Kristen yang pasif dan itu juga gagal. Maka saudara dan saya harus memahami panggilan kita, identitas dan panggilan kita. Sebuah mobil diciptakan, Mercy Baby Band diciptakan untuk di jalan-jalan yang halus. Kalau itu dipakai untuk di sawah-sawah, untuk meluku untuk membajak tanah, udah deh, pembuat pabrik di Eropa di sana tidak perlu marah-marah mobilnya rusak. Kalau kita hidup tidak sebagaimana yang Tuhan rencanakan, surga tidak perlu menurunkan petir, kita akan rusak. Hidup kita cuma mencari dan mencari dan mencari dan mencari. Makin lama makin kosong, makin hampa, makin kosong, makin hampa. Padahal Tuhan berjanji, sukacita batinia kita nih lebih daripada orang yang mencoba mengandalkan kekayaan dunia. Apakah kita tidak perlu diberkati? Oh, kita perlu, tapi itu hanya sebatas sarana. Terus saya ingin mengajak hari ini memahami identitas kita di dalam Yesus. Setiap jemaat tadi Paulus katakan mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dikuduskan ini adalah saudaraku, dikuduskan ini dari kata Yunani hegios menois, is dalam bentuk perfect passive participle dari kata
Hagiaso. Berarti mereka telah dikuduskan dan terus dinyatakan kudus oleh karya Yesus melalui Roh Kudus. Inilah bentuk pefek. Ini anugerah. Pahami, saudara orang yang kudus. Amin. Saya berikan ilustrasi analogi. Seandainya pewaris tahta Inggris datang di Kudus berkunjung karena suatu kerjasama. Cocok enggak? Apakah pernah saudara membayangkan dia lihat hiburan, kalau mau puasa itu apa itu? Dandangan. Pernah enggak bayangkan? Pewaris tahta Inggris lihat dandangan, lihat. Pernah enggak? Tidak mungkin. Engkau kudus. Engkau kudus. Tidak mungkin kau mencemburkan dirimu dengan dosa. Enggak cocok. Sudah enggak cocok lagi. Kau bersih, ilahi, surgawi. Dan mari ini identitas kita, orang kudus. Aduh, luar biasa, bersyukur, berterima kasih. Tapi ini tidak berhenti sampai sini. Kalau kasih karunia berhenti sampai sini, nanti menjadi orang Kristen yang pasif dan gagal. Tidak, ada panggilan. Ada panggilan yang harus kita pahami. Ya. Kita semua oleh anugerah Tuhan itu baru posisi, itu baru potensial oleh karya Yesus atas kayu salib. Tapi lewat pekerjaan rohnya di dalam batin kita, yang potensial, yang posisi itu dapat terrealisasi dalam hidup sehari-hari. Contoh, saya dikuduskan, saya kudus selama-lamanya. Roh Kudus akan membuat saya hidup kudus. Mari kita akan lihat panggilan kita setelah kita memahami identitas diri kita dalam Kristus. Selanjutnya firman Allah menyatakan panggilan kita sebagai orang kudus, ya. Hagiois, jamak itu. Artinya orang-orang kudus, orang suci. Saya berdoa supaya jemaat ini lahir orang-orang suci. Kalau engkau ditanya orang-orang di luar kota dari mana? Dari Kudus. Engkau disebut orang kudus, orang suci. Sekarang ini kalau saya menyebut salah satu saudara, wih kau orang suci, mesti dalam hatimu. Oh ini kan saudara, engkau tidak ditengguhkan lewat perilaku. Harusnya dilakukan lewat perilaku. Saudaraku yang kasih, secara teologis, Hagiois itu berhubungan dengan kados, itu bahasa Ibrani, yang berarti dipisahkan untuk pelayanan Allah. Saya ingin mengajak saudara tahu, itu saudara. Kita ini dipisahkan lewat karya yang dahsyat itu untuk pelayanan bagi Dia. Makanya Bapak Ibu libatkan anak-anakmu, anggota keluargamu, untuk bekerja di kebun anggurnya. Dorong, doakan. Maknanya apa sekarang? Kita orang kudus secara posisi, secara potensial. Lah sekarang bagaimana kita ini dipanggil untuk dipisahkan bagi pelayanan. Luar biasa. Kalau saudara tidak hidup di sini, engkau akan kosong hidup ini. Tidak ada hidup ini, kita ini pasif, kita ini akan pasti mengejar sesuatu. Kalau saudara masih bertahan hidup, masih marah, mengapa marah? Karena engkau sedang mengejar sesuatu dan yang kau kejar itu terhalangi. Lah kalau yang saudara kejar cuma Tuhan, siapa yang bisa menghalangi? Kalau kau masih marah dan marah dan marah, karena kepentingan saudara terganggu. Kalau kepentingan kita diubah menjadi kepentingan Kristus, tidak ada yang mengganggu saudara.
Lah hari ini saudaraku, kita ini dipisahkan masuk dalam sebuah pelayanan di kebun anggurnya. Kita yang telah dikuduskan oleh karya penebusan Kristus. Saudara saya, untuk hidup dalam panggilan, kita dikuduskan untuk dipanggil hidup kudus, suci. Dan sangat luar biasa, sangat indah. Saya kemarin di bel teman saya. Neng teman saya ini memang hamba Tuhan di televisi gila-gilaan. Ya. Karena teman dekat dia bel saya video. Tut pudut. Nek kue ora doyan duit. Kue dadi wong sugih. Aku ora doyan duit. Tapi duit itu kayak bianget. Ya, katuk bianget sudah tahu, itu orang Jawa. Artinya apa? Tuhan makin percaya. Tuhan makin percaya sebab Tuhan khawatir. Kita baru diberi sekian persen saja udah lupa Tuhan. Apalagi ditambah lagi lupa Tuhan. Tapi kalau hatimu tetap terpaut dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin saudara jadi berkat. Saudara menabur. Lah kalau kita tidak punya apa-apa, tabur apa? Kalau Tuhan memakai saudara untuk menabur di bidang finansial, Tuhan kasih saudara itu benihnya. Jadi saudara ini berguna. Tuhan, aku tidak mau tidak berguna, lebih baik mati. Aku harus berdampak dalam hidup ini, sejarahmu dinyatakan lewat hidupku. Itu baru orang yang melihat Tuhan dari intuisi. Kalau engkau melihat Tuhan hanya pengetahuan, engkau bisa menerima, bisa menolak. Seolah-olah yang kita ini yang pengendali hidup. Bukan, pengendali hidup adalah Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita dan firman-Nya. Kita harus, saudaraku, saudara saya dipanggil menjadi orang kudus, supaya engkau hidup kudus. Kita harus mematikan yang duniawi dan menjalani hidup yang kudus. Karena itu, Kolose 3 ayat 5-10, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Tidak cocok saudara, ini yang rohani, tapi seringkali pikiran kita, tipu daya iblis dan segala macam tipu daya dunia mencoba untuk menarik kita kembali, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi tanggalkan itu yang duniawi yang disebutkan tadi, dan saudara ketika lahir baru, rohmu dan rohku diciptakan segambar dengan Yesus. Mulia, kudus, suci, benar. Lah, yang rohani ini makanya saudara harus kuat. Paulus berdoa supaya, Efesus 3:16, roh batin kita dikuatkan, supaya saudara berkuasa penuh atas jiwa dan tubuh, dan roh kita yang perkasa, yang kudus, benar ini terekspresi dalam tindakan sehari-hari. Paulus membahasakan Filipi 2:12, kerjakanlah keselamatanmu, work out your all salvation. Artinya rohmu yang seperti Yesus itu tampilkan lewat perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Tidak cocok lagi kalau engkau bertindak tidak sesuai dengan roh kita. Tidak cocok, pasti roh saudara terluka, sakit, kecewa. Mari hari ini hiduplah kudus. Saya makin berani memproklamirkan di hadapan Bapa. Aku merindukan umatmu, umat yang kudus, umat yang saleh, umat yang taat. Itulah
kualitas tertinggi dari kekristenan kita bukan di penglihatan bermacam-macam, bukan. Kualitas kekristenan kita tertinggi ditandai oleh hidup taat. Tidak bisa diukur dengan yang lain. Selanjutnya, mengapa saudara saya harus hidup kudus? Kudus artinya taat kepada kehendaknya dan melahirkan tindakan yang kudus. Ini perlu saudara mengerti. Saya tidak ingin kita menjadi seperti orang buta tadi yang bergelar doktor. Saudara bisa menjelaskan ya firman Tuhan, tapi karena tidak mengalami pengalaman batin, kok tidak pernah berubah. Saudara begitu mudah berbuat dosa dengan pemahaman, nanti kan diampuni lagi. No, bukan itu. Saudara dapat dan saya tanpa kekudusan, kita akan lihat. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, dan sampai di situ nanti selanjutnya saudara baca. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah dari intuisi. Kalau intuisi mata hati saudara tertutup oleh area dosa tadi, engkau hanya mengenal Tuhan lewat pengetahuan. Tidak melahirkan ketaatan, tapi melahirkan perdebatan. Tidak melahirkan perubahan hidup, hanya memperluas perspektif wacana pemikiran kita. Tapi tidak melahirkan hidup yang signifikan, hidup yang taat. Dengan rasa hormat kagum akan Tuhan. Ya. Saya tidak ingin, saudaraku, kalau saudara mendengar khotbah 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, tidak mengalami perubahan hidup. Ini bahaya, saudara. Kalau saya boleh katakan dengan bahasa yang tadi, ilustrasi tadi, kita tanpa sadar buta rohani. Kalau mata rohani sudah dibukakan dan melihat Yesus, kayak itu loh, hamba Gehazi itu loh, hambanya Elia. Ketika Elia di atas gunung Samaria dikepung musuh, mereka berkata, Tuanku celaka. Karena melihat hanya mengenal Tuhan lewat pengetahuan dan pandangan panca indera. Elisa seorang hamba Tuhan berpengalaman, doanya cukup sederhana, Tuhan buka mata rohaninya. Ketika mata rohaninya dibuka, ternyata pasukan surga itu lebih banyak daripada musuh. Hambanya stres. Tapi Elisa mulai membuat tentara-tentara itu buta, dituntun di tengah lapangan, dijamu. Hebat sekali. Ada kuasa yang luar biasa. Ya. Tingkat kemuliaan Tuhan, derajat kemuliaan. Tadi pujian ada derajat kemuliaan. Derajat kemuliaan Tuhan itu berbeda-beda tergantung ketaatan kita. Roh saudara itu sama, kualitasnya sama. Tapi roh kita akan tertampil lewat pemikiran, perkataan, perbuatan ketika saudara taat. Dengan kau melakukan firman Tuhan, iman menjadi sempurna, teruji, dewasa, kokoh, tidak terguncangkan. Ya. Saya berdoa supaya hari ini ada inspirasi yang kuat bekerja dalam hidup saudara. Dengan memiliki hati yang murni, ini jaga ini. Hati yang tulus dan mengasihi Tuhan, Allah akan leluasa menerangi batin kita dengan terangnya sehingga kita dapat mengenal Tuhan lewat pengalaman batinia. Kau bisa melihat
bukan dengan mata jasmani, panca indera. Kau melihat dengan mata batin dan kau berkata, Tuhan ampuni. Kalau hari ini engkau bisa berkata dalam batinmu, ampuni Tuhan, selama ini aku telah memakai waktuku untuk kepentingan diri sendiri, untuk hawa nafsu. Sekarang Tuhan, aku mau dedikasikan hidup untuk engkau. Kalau saudara sampai bisa mengambil keputusan di sini, mata hatimu terbuka. Kalau tidak, kita filter dengan pemikiran dan pendapat kita. Dan semakin kita buta rohani, iblis semakin leluasa bekerja. Dan ketika iblis bekerja, dia akan mengaduk-aduk isi-isi keluarga saudara. Makanya kadang-kadang masalah ini ganti ini, kayak iblis itu kayak main remote gitu mengendalikan. Bagi saudara saya yang berjalan iman yang kita terapkan dalam tindakan ketaatan, engkau bisa berkata, iblis stop, dia akan berhenti. Dampaknya kita akan mengabdi kepada Tuhan. Makanya kita lihat, kita perlu koreksi lagu itu. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, bukan. Hidup ini untuk taat. Pelayanan adalah bagian dari ketaatan kepada panggilan Tuhan. Ya, makanya pelayanan yang benar diawali dengan hidup taat. Ya Gung, ya ini tanggung jawab yang besar, tapi ada anugerah yang luar biasa. Saya tidak ingin gereja membangun entertainment, sekedar hiburan, orang di-push. Kamu harus skill pelayanan, itu penting, tapi itu nomor 2. Ternyata untuk apa? Hiburan. Orang-orang biar senang. Saya ingin membuat engkau senang dengan cara Tuhan. Kesenangan, kebahagiaan sejati kau temukan di dalam kehendak Tuhan. Di luar kehendak Tuhan ada sukacita, tapi dari setan. Dia bisa memberikan sukacita yang palsu. Mari hari ini berusahalah damai. Jangan ada kepahitan, kebencian. Saya meminjam syair sebuah lagu. Jangan ada dusta di antara kita. Mari setelah terus. Karena apa? Karena ini memang kekristenan. Ketika kau hari ini kau melihat Kristus, aduh, engkau tidak akan lagi khawatir, percayalah. Engkau kan bebas, kau tidak perlu bergumul harus melawan, mengusir roh kekhawatiran. Kekhawatiran hilang sendiri, karena batinmu punya kepastian batin. Pengetahuan di sini sama sini beda. Pengetahuan pikiran itu hanya saya tahu, pengetahuan batin saya yakin. Maka dengan sendirinya kekhawatiran pergi. Terus selanjutnya, mengapa kita harus hidup kudus? Dengan menjalani hidup kudus, kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa di tempat yang khusus dan istimewa. Kita baca Alkitab 2 Timotius 2 ayat 20-21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi hari ini ada sebuah anugerah ketika saudara hidup dalam kekudusan, mengkhususkan diri karena kita milik Allah untuk melayani Dia, engkau dipakai di tempat-tempat yang mulia. Tidak ada istilah di dalam gereja menjadi cheerleader. Saudara, cheerleader itu kalau ada pertandingan voli, pertandingan apapun, orang itu di sebelah, di luar pertandingan itu, ya hore, sorak-sorak, tapi bukan pemain. Engkau bukan cheerleader, engkau pemain. Engkau diikutkan dalam perlombaan iman, pertandingan iman. Dan saudara ada dalam pertandingan, semua permasalahan ujian iman, pencobaan itu pertandingan iman. Masing-masing saudara diperhadapkan dengan hal itu. Ambil keputusan yang terbesar pagi ini, Tuhan aku mau taat. Ketika engkau taat, yang melihara hidupmu bukan engkau, Tuhan yang melihara. Ketika Tuhan yang melihara, Dia bisa mengatur anak-anakmu
tepat, pada waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat, dalam situasi yang tepat, dalam momentum yang tepat, itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Terus Tuhan berkenan menyatakan dirinya lewat umatnya yang hidup dalam kekudusan. Pelayanan kita bukan hanya sekedar mengisi acara gereja, tetapi membawa keharuman nama Kristus bagi sesama dan Tuhan bekerja lewat kita. Ini loh pelayanan itu. Jadi mari pemahaman konsep kita harus diubah, ya sekedar mengisi biar mimbar ini ramai, biar gini-gini. No, bukan itu. Kita bukan entertainment. Kita bukan men-entertain, ya. Kita bukan menghibur, tapi kita membawa jemaat taat baru yang menghibur itu surga. Lah hari ini mari kita mau ubah konsep pemahaman kita. Jangan kita kelola gereja ini dengan manajemen yang non-surgawi. Ya. Manajemen non-surgawi fokusnya hanyalah menyenangkan manusia. Tapi manajemen surgawi menyenangkan Tuhan. Dengan menyenangkan Tuhan, Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu sukacita lebih daripada mereka yang mengalami kelimpahan gandum dan anggur. Jadi plan kita ini, jadi pelayanan ini ekspresi dari ketaatan hari lepas hari. Di rumah sebagai anak engkau taat, hormat kepada orang tua. Suami engkau cari istri lagi. Nah, engkau mengasihi istrimu. Kok enggak ada amin ini? Aduh, ya terlambat, tapi enggak apa-apa lah, kita bersaudara, saudara. Kasih itu bukan perasaan yang meluap-luap dan bergetar-getar. Kalau saudara pahami kasih cinta itu perasaan yang bergetar dan tubuh bergetar-getar. Nanti habis ibadah temui saya di rumah punya raket nyamuk. Saya sentuh pasti bergetar, saudaraku. Kasih itu tindakan. Love is hard. Kasih cinta itu keras. Bagaimana saudara mencintai musuhmu? Itu keras, itu membutuhkan sebuah anugerah, berdoa membutuhkan sebuah tekad, kerinduan, kekuatan Tuhan, bukan perasaan yang meluap-luap, tapi tidak ada tindakan, itu bukan kasih, kasihan deh. Ya. Suami mengasihi istri, oh itu keras, tindakan keras, artinya apa? Engkau boleh berjuang, itu tidak mudah. Laki-laki, suami yang dewasa rohani bisa mengekspresikan kasihnya kepada istri. Ketika kita hidup sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kasih kita tidak tawar. Itu baru jos. Istri-istri saya tolong kok tidak ada yang amin. Pak, saya tidak punya suami, tidak apa-apa. Ya, itu anugerah khusus. Hei istri, tanduklah kepada suamimu. Itu tidak amin, tunduklah. Haleluya. Kedewasaan kematangan seorang istri ditunjukkan bagaimana dia bisa memposisikan suami sebagai kepala bukan kelapa. Sekarang ini ada kecenderungan gara-gara emansipasi dulu. Ingat yang jadi kepala itu laki-laki baru wanita. Laki-laki itu kepala wanita, Kristus kepala jemaat. Jadi laki-laki itu harus mengambil hidupnya Yesus, baru istri mengambil hidupnya suami. Tunjukkan di depan umum, istri-istri, engkau mencintai pasanganmu, gandeng dia. Wong digandeng kok, apa ini saudaraku? Haleluya, haleluya. Pokok pakai itu memang gusaku. Jaran apa? Ya. Kalau makan bersama, tolong dong saudara ambilkan pasanganmu. Itu baru kedewasaan, itu baru taat. Jangan dominan ya, hati-hati. Istri yang dominan hati-hati. Tidak ada. Dan tidak ada suami-suami yang takut istri. Itu hanya boleh terjadi di sinetron. Tapi suami mengasihi istri. Ada amin? Bukan takut istri.
Kadang-kadang suami ini, waduh, di kantor satpam semua hormat. Begitu suami naik mobil masuk garasi rumah, hadirat istrinya mencengkram. Dan kadang-kadang istri itu lebih ganas daripada itu sipir penjara. Jadi kita jadikan suami kita penjara kota. Begitu keluar sedikit, Pak ada di mana? Dengan siapa? Lagi ngapa? Loh, pertanyaannya kok enggak kreatif ya? Di sini tidak ada, yang ada di sana-sana, saudaraku. Haleluya, haleluya. Apakah saudara pemenjara pasangan hidupmu? Tahanan kota. Tapi di sini tidak ada. Haleluya. Semoga. Mari kita bongkar semuanya. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya saudara butuh, ya Tuhan aku mau. Saya lihat istri-istri yang dominan di rumah tangganya itu yang ngaco gereja itu. Karena hukum ketaatan tidak ada dalam rumah. Ya, di sini juga tidak ada, semoga. Ketaatan itu seperti itu, real, nyata. Jadi kasih itu jangan sentimental ya. Haleluya. Haleluya, perasaan yang meluap. Jangan itu emosional yang unstabil, tidak stabil. Oke, pelayanan kita bukan sekedar mengisi acara. Selanjutnya hidup kekudusan. Ya. Mengapa kita harus hidup kudus? Ketika kita hidup taat kepada kehendaknya, kita tidak akan tergoda dengan daya pikat dunia dan akhirnya mengikut cara-cara dunia. Coba kita lihat, ya. Demas, salam, Kolose 4:14, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Demas ini tim intinya Paulus. Jadi tim inti orang yang selepel Paulus itu luar biasa. Tapi 2 Timotius 4:10 Paulus berkata, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Bisa. Dunia ini masih memikat dan punya daya pikat, daya ikat hebat. Tapi kita tahu di balik ikatan dunia ini, iblis berperan. Semakin engkau bebas dari yang ikatan duniawi, engkau akan menikmati hidup. Tuhan akan percayakan banyak perkara. Karena Tuhan pada dasarnya ingin membuat sejarahnya, kisahnya lewat orang-orang yang membayar harganya bagi dia. Saya harus bangkit karena saya ini kan pemimpin dari umat. Jadi saya harus dijadikan cetakan oleh Tuhan, maka Tuhan saya mau. Dan Engkau membuat aku mampu Tuhan. Kalau enggak, daging enggak bisa, enggak ada gunanya sama sekali. Terus saya ingin ajak saudara, Tuhan bekerja, ini sebuah jaminan. Tuhan bekerja dalam kehendak kita dan memampukan kita untuk hidup dalam kehendak. Alkitab berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi gini loh, Tuhan tuh bekerja di dalam kehendak saudara, dia dorong saudara, tapi dia memampukan saudara untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Ini janji. Lah terus yang saudara lakukan, engkau harus merindukan. Saudara harus mengharapkan. Saudara harus mempercayai Yesus itu berkuasa menggenapi apa yang dia janjikan. Sebagaimana Abraham, ia sanggup menggenapkan apa yang telah dijanjikan. Sekalipun Abraham sudah sangat tua, istrinya sudah menopause. Abraham percaya dia menjadi bapak, dia akan punya anak. Demikian juga mungkin tidak ada dasar untuk berharap. Pengalaman hidup membuktikan kita ini dalam area daging duniawi terus menerus. Tidak bisa, yes, sekarang bangkitlah. Jangan andalkan dirimu. Tuhan di dalam saudara sanggup menggenapkan apa yang dia janjikan. Katakan amin. Yang membuat Tuhan tidak bisa menggenapkan janjinya ketika ketidaktiadaan iman. Saya berdoa, Tuhan buatlah aku setaat yang Tuhan sanggup kerjakan. Buatlah aku, karena saya melihat terinspirasi oleh Tuhan lewat hambanya, betul-betul luar biasa. Ya. Dia buat rumah doa, dia buat rumah makan. Ketika ada hamba Tuhan begitu makan digratiskan. Ya, saya melihat dia rahasianya sukses berhasil itu adalah
menabur. Di sini ada menabur kasih juga. Ini baru saya dibukakan, wah ini luar biasa, ini baik, ini penting. Jadi hari ini saya ingin mengajak saudara, kita harus mempercayai bahwa hal itu pasti bisa terjadi. Tuhan menghendaki saudara taat, berarti ketika Tuhan menghendaki saudara taat, berarti Dia berkuasa menggenapi supaya saudara taat. Katakan amin. Kau harus punya keyakinan tidak bersandar diri, tapi bersandar kepada Tuhan yang menggenapkan apa yang Dia janjikan. Kita harus merindukannya, mengharapkannya dengan mempercayai Kristus untuk menggenapi janjinya. Saudara harus rindu, tekun, punya waktu-waktu berdoa supaya Tuhan menjamah intuisi kita, Tuhan menjamah pengalaman batiniah kita, Tuhan membangkitkan rohani kita, batiniah kita, sehingga kita berkuasa atas pemikiran-pemikiran, kita berkuasa atas hal-hal yang masuk dalam perasaan kita. Kita mulai berkata tidak dengan tegas, tapi dengan lembut. Dan kita tetap ingin mengabdi kepada Yesus. Itulah tujuan kasih karunia diberikan. Mari pagi hari ini saya ingin membahagiakan saudara lewat firman kehendak. Dan ketika saya bertumbuh kasih saya kepada saudara dalam level tinggi, ya, kasih yang level tinggi lebih kuat, lebih utuh, lebih luar biasa dengan tujuan yang jelas. Puji Tuhan saya bisa melengkapi pagi ini, ya, sehingga saudara bisa menangkap kalau engkau menguduskan dirimu, kau akan dipakai menjadi alat yang mulia. Rasul Petrus bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Ya. Satu saat ada orang berkata kepada saya begini, Pak tolong doakan saya. Saya lupa mendoakannya. Tuhan jawab. Karena apa? Dia ketika terhubung dengan saya, otomatis dia terhubung dengan Tuhan saya. Sampai sedemikian rupa caranya Tuhan bekerja. Cuma saya ini bukan pendeta yang mengekspos kesaksian. Kesaksian itu kalau masak ibu-ibu itu kayak moto gitu loh. Kalau masak banyak motonya, nanti keluarganya akan moto-moto. Ya hanya sedikit aja peneguhan aja. Dan Tuhan menolong, mari Bapak Ibu nikmati kebahagiaan di dalam Dia. Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu bisa berkata, Tuhan berikan aku sukacita lebih daripada mereka yang mengalami kelimpahan anggur dan gandum. Itu sukacita batiniah yang Tuhan kerjakan. Tuhan menolong pemain musik untuk menyiapkan diri. Angkat tangan saudara. Saya memberkati saudara ini kata-kata Yesus. Sebagaimana Bapa telah mengutus aku, kata Yesus, demikian juga aku mengutus kamu. Saudara bukan dari dunia, sama seperti Yesus bukan dari dunia. Engkau adalah putra-putra raja atas segala raja, anak-anak Allah. Yakinlah engkau mengalami perlindungan, berkat, tuntunan, tangan dan rahmat-Nya. Pulanglah penuh dengan sukacita di dalam berkat Bapa, kasih Yesus Kristus lewat perkenan Roh yang Kudus, melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya. Engkau memberkati